Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang TNI menjadi undang-undang. Iya, pemirsa, DPR menyepakati dan menyetujui RUU TNI yang dibahas fokus hanya pada 3 substansi utama. Salah satunya terkait penempatan prajurit aktif TNI pada kementerian dan lembaga. Sidang paripurna DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang TNI menjadi undang-undang. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan berdasarkan hasil pembahasan hasil substansi materi, DPR menyepakati dan menyetujui RUU TNI yang dibahas fokus hanya menjadi 3 substansi utama. Pertama, pasal 7 terkait tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang. Kedua, pasal 47 terkait penempatan prajurit aktif TNI pada kementerian dan lembaga dari yang semula hanya 10 kini menjadi 14 kementerian lembaga. Ketiga, pasal 53 terkait masa bakti prajurit di mana masa dinas yang semula diatur sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira, 53 tahun bagi bintara dan tamtama mengalami penambahan sesuai dengan jenjang kepangkatan. Kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Seperti diketahui, wacana revisi Undang-Undang TNI pertama kali bergulir pada DPR periode 2019-2024, namun pembahasan revisi Undang-Undang TNI pada periode tersebut kerap tersendat akibat polemik yang muncul di tengah masyarakat. Hingga akhir masa jabatannya, DPR RI periode 2019-2024 gagal menuntaskan revisi Undang-Undang TNI dan pembahasan RUU TNI dilanjutkan DPR RI periode 2024-2029. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, revisi Undang-Undang TNI resmi disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR di tengah kencangnya aksi penolakan masyarakat sipil. Berdasarkan hasil revisi Undang-Undang TNI, kini prajurit aktif TNI dapat menempati posisi di 14 kementerian lembaga. Revisi Undang-Undang TNI resmi disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR di tengah kencangnya aksi penolakan masyarakat sipil. Aksi ini menjadi bentuk kekecewaan atas pengesahan RUU TNI yang dinilai dapat membangkitkan kembali dwi fungsi ABRI. Dalam revisi Undang-Undang TNI ada 3 pasal penting yang dilakukan perubahan, salah satunya yang menjadi perhatian banyak pihak yakni penempatan prajurit aktif TNI pada kementerian dan lembaga. Dari sebelumnya 9 kementerian lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menjadi 14 kementerian lembaga. Penambah 5 kementerian lembaga yang bisa diduduki perwira aktif, yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yakni Jaksa Agung Muda, bidang tindak pidana militer. Sementara 9 kementerian lembaga lainnya diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Badan Intelijen Negara dan Badan Cyber dan atau Sandi Negara. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.